Ada seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu, ya. Jadi di video kali ini ada seseorang yang ternyata hasratnya memuncak kuat ya saat dirinya dia membayangkan kamu, ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas secara detail, ya. Sebelum kita ke pembacaan, ya. Karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku untuk teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas, atau bisa juga klik saja ya linknya, ya, klik link WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, ya. Sebenarnya link aja sih, cukup simple ya, karena langsung diklik otomatis akan direct ya ke kontak WA aku. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan melihat ya. Saya akan melihat siapa dia, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu. Wow. Kita cek dulu ya, siapakah dia, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Siapakah dia, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu. Siapakah dia orangnya, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Menarik ya, di sini ada kartu Queen of Pentacle, ya. Saya merasa dia adalah pribadi yang pendiam, ya. Dia adalah seseorang yang menurut aku cukup cuek. Dia tidak terlalu romantis, ya. Tapi orang ini memiliki hasrat yang begitu besar, ya, karena ada rasa ketertarikan, ya. Dia mengagumi fisik kamu, kesederhanaan kamu, kecantikan kamu, kebaikan kamu, ya, yang membuat orang ini ketika dia membayangkan kamu, ya, begitu memancing gairahnya dia yang sangat memuncak gitu. Bahkan saya merasa di belakang kamu tuh ada yang diam-diam sampai dia simpan foto kamu, ya, nggak tahu buat apa. Intinya dia simpan untuk mengobati rasa rindunya, untuk mengobati rasa kangennya gitu. Dan nggak tahu kenapa ya, ketika dia melihat foto kamu tuh ya, dirinya dia langsung merasa kontak ya, merasa kayak sentuhan kontak gitu ya, yang membuat dirinya ini semakin kuat ya kepada diri kamu. Oke, saya akan cek ya, siapakah dia, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Siapakah dia, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya dia membayangkan kamu. Siapakah dia, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Saya akan coba lihat dulu. Wow. Saya merasa dia adalah seseorang yang sejatinya dia sangat sayang sama kamu ya. Tetapi orang ini kurang bisa diajak untuk serius ya, untuk berkomitmen. Karena saya merasa dia ini pribadi yang masih cenderung suka main-main ya, suka explore ya, hal-hal yang baru. Sehingga waktu dia ini banyak dia gunakan untuk kepentingan dia sendiri ya, daripada memberikan waktu dia bersama kamu. Kayak gitu. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang rasa aku tuh sebenarnya punya pasangan gitu, tapi kenapa ya rasanya kayak jomblo? Karena ya mungkin kamu kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang, perhatian ya, ataupun waktu ya untuk kamu gitu. Jadi saya merasa di sini dia sebenarnya sangat sayang, hanya saja dia masih belum bisa bersikap dewasa dan masih cenderung ego ya, karena dia lebih mementingkan urusan dia sendiri daripada perasaan kamu. Menarik sih. Dan akhir-akhir ini tuh aku ngerasa ya, kamu tuh sering dibikin sebel ya sama dirinya dia, karena nggak tahu kenapa ya, kayak intensitas komunikasi antara dia dan kamu ini cukup berkurang banyak loh. Ya, yang mungkin biasanya dia satu hari bisa sampai 5 kali ya, tapi saat ini ya dia mungkin kayak jarang sekali yang ngebales chat kamu gitu. Mungkin harus nunggu berjam-jam dulu baru dia balas ya.
Dan itu tuh kayak membuat diri kamu jadi ngerasa overthinking gitu loh. Karena kok beda gitu ya. Dulu tuh kamu orang yang paling intens loh ya, selalu mengabari aku. Tapi saat ini kenapa ya? Kamu tiba-tiba berubah sikap ya, berubah perhatian kamu yang memicu rasa overthinkingku gitu. Karena kamu ini sejatinya orangnya baperan ya. Kamu ini orangnya gampang ke-trigger gitu ya. Ada sesuatu hal yang ngerasa aneh, kamu langsung curiga. Ya, ada sesuatu hal yang nggak kayak biasanya, kamu langsung kepikiran. Ya seperti itu ya sosok pribadi kamu. Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Aku cek dulu ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya dia nggak terlalu suka ya kamu diamkan, kamu cuekin ya. Tetapi sebaliknya ya, orang ini justru malah dia sering memperlakukan kamu seenak dia sendiri gitu. Karena orang ini nggak suka dicuekin, tapi dia sering cuekin kamu gitu ya. Dia pengennya diperhatiin terus, tapi dia nggak pernah perhatiin kamu. Jadi kayak kesannya nggak adil. Bahkan saat ini saya merasa bahwa dia memikirkan kamu ya, karena sepertinya ada rasa kerinduan yang cukup lama ya tidak terobati. Entah karena adanya pekerjaan ya, entah karena adanya urusan sehingga membuat orang ini tuh dia nggak bisa ngelampiasin rasa rindunya dia. Jadi kayak cara dia mengobati rasa rindunya itu hanya lewat foto gitu ya, kayak dia ngelihat memantau akun sosmed kamu dari kejauhan gitu. Saya coba lihat lagi di sini. Bagaimana ya, siapakah dia? Seseorang yang hasratnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Devil. Saya merasa di sini ada ikatan yang sangat toksik ya. Entah kamu saat ini mulai ngerasa nggak nyaman sama dia, atau dia nggak nyaman sama kamu, atau jangan-jangan kalian berdua ini sudah merasa nggak nyaman gitu. Karena akhir-akhir ini tuh sering sekali terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya suatu pertengkaran gitu. Karena saya merasa antara kamu dan dia kayaknya udah nggak sejalan deh gitu ya. Kayak dia berjalan di atas pemikirannya, kamu berjalan di atas pemikiran kamu, sehingga kayak udah nggak sinkron gitu. Tapi kayak kamu tuh saat ini masih berharap, berusaha mempertahankan hubungan ini meskipun ini berdampak nggak baik ya buat kondisi psikologis kamu gitu. Karena ya kamu berjuang mati-matian mempertahankan hubungan ini gitu, meskipun perjuangan dan pengorbanan kamu nggak dihargai sama dia. Dan di sini saya merasa ada urusan yang belum selesai. Ya, nggak tahu urusan apa, entah urusan utang piutang antara kamu dan dia, entah urusan suatu masalah yang belum terselesaikan, ya, atau di sini dia punya janji yang belum dia tepati, kayak gitu. Kita cek lagi ya, bagaimana, siapakah dia ya? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Ya, kita lihat dulu siapakah dia. Aku juga penasaran. Oke. Saya merasa ya, dia adalah seseorang yang dia ini sangat menyukai kebebasan ya. Jadi ketika kamu menjalin hubungan dengan dia, jangan berharap kamu tuh bisa mengontrol ruang geraknya gitu. Karena semakin dia kamu batasi ruang geraknya, semakin dia kamu kontrol kehidupannya, itu akan membuat diri dia makin gak nyaman sama kamu ya. Dan jangan salahkan ya ketika dia akan bertingkah di belakang kamu. Tapi sebaliknya, ketika kamu mampu memberikan dia suatu kebebasan, maka orang ini bisa menghargai kebebasan yang sudah kamu berikan ke dia.
Jadi kayak gitu. Jadi makanya tuh mungkin ada ya di antara kalian tuh, kenapa sih gitu ya, aku tuh sebenarnya nggak ngelarang kamu, aku tuh cuma nasihatin kamu gitu. Tapi di dalam pikirannya itu sudah termasuk kamu tuh kayak terlalu mengontrol hidupnya dia. Makanya ya dia berulah, makanya dia bertingkah, makanya dia sering mancing emosi kamu gitu ya. Karena memang orangnya nggak suka ya dikontrol gitu, nggak suka dikendalikan ruang geraknya. Tapi semakin kamu bisa memberikan dia kepercayaan, memberikan dia suatu kebebasan, orang kayak gini tuh bakal bucin banget sama kamu. Percaya atau tidak gitu, dia bakal kejar-kejar kamu gitu. Karena nggak semua orang sih menurut aku bisa membuat orang ini ngerasa nyaman sama dia gitu. Hanya orang-orang tertentu saja. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia udah ngerasa nyaman sama kamu, yaitu tandanya kamu luar biasa ya. Kamu hebat gitu. Kita cek lagi ya di sini. Di sini ada siapa lagi ya? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dia memikirkan kamu. Wow. Saya merasa dia adalah seseorang yang memang secara fisikly ya, saya ngerasa bahwa usia dia ini sedikit di atas kamu ya. Tapi secara gairah, menurut aku gairah dia ini cukup besar. Bahkan di antara mereka ini kayaknya sering banget ya memiliki keinginan untuk gairahnya ini selalu kamu turuti. Karena apabila tidak, orang ini akan marah, dia akan kecewa sama kamu. Bahkan di antara mereka juga sering banget ya pancing-pancing kamu untuk melampiaskan hasratnya gitu. Entah lewat VC, entah lewat telepon ya. Dan apabila keinginannya tidak dia turuti, apabila keinginannya nggak kamu turutin ya, sorry. Dia biasanya akan jaga jarak sama kamu gitu. Dia bakal jaga jarak, dia bakal berubah sikap, dia akan mengurangi komunikasi dengan kamu. Itu tandanya ada sesuatu hal yang membuat dia ngerasa kecewa, yaitu penolakan kayak gitu. Sampai-sampai saya ngerasa ada di antara kamu tuh yang pernah mikir gitu ya, apakah orang ini mau menjalin hubungan dengan kamu tuh karena dia terobsesi dengan nafsunya aja, atau memang dia benar-benar tulus mencintai kamu gitu. Sempat ya diri kamu merasa ragu seperti itu. Tetapi setelah dia memvalidasi dan menjelaskan kepada kamu, ternyata tidak gitu. Karena saya merasa basically ya, orang ini tuh dia nggak akan mudah tertarik ya hasratnya kalau dia nggak cinta sama orang tersebut ya. Tetapi ketika dia memiliki gairah yang cukup kuat, itu artinya dia sudah memiliki ikatan bonding antara kamu dan dia. Jadi dia udah cukup merasa nyaman, udah ngerasa cinta gitu. Terus kita lihat lagi di sini ya. Dan di sini saya melihat ya, siapakah dia? Seseorang yang gairahnya memuncak kuat ya saat dia membayangkan kamu. Saya merasa di sini ada kartu The Emperor ya. Jadi kayak saya melihat dia adalah seseorang yang secara keuangan atau finansial ya, dia cukup mapan. Secara pemikiran pun dia sudah cukup matang. Saya merasa di antara mereka juga sepertinya pernah mengalami suatu kegagalan dalam urusan percintaan ya. Mungkin ada yang sudah menikah, mungkin ada yang sudah menikah tapi bercerai ya. Mungkin ada yang mau menikah tapi gagal. Mungkin ada yang dulu pernah pacaran tapi putus karena dikhianati gitu ya. Dan saya merasa memang dia ini pribadi yang sangat dingin ya. Tapi dia memiliki sisi romantis tersendiri ketika dia dating berdua sama kamu. Artinya ya mungkin ketika dia di sosmed, ketika mungkin dia sedang chattingan sama kamu, ya wajar kalau dia cuek. Tapi sebenarnya dia pribadi yang sangat humble, pribadi yang sangat hangat gitu ya, ketika orang ini bertemu kamu secara langsung gitu. Karena orang ini kayak tahu cara tersendiri ya bagaimana memanjakan kamu. Wow, menarik ya. Dan saya melihat ya bahwa orang ini tuh dia passionnya ya, atau rulesnya dia itu kayak ngemong kamu banget gitu. Makanya mungkin kayak ketika kamu jalan sama dia, kamu tuh bakal ngerasa nyaman gitu ya, karena dia bisa ngemong banget, bisa nge-treat kamu banget gitu. Oke, saya akan coba lihat ya di sini. Saya akan melihat energi dia untuk saat ini ya.
saya akan lihat bagaimana energi seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu. Ya, di sini saya merasa ada yang sedih ya, sedih memikirkan kamu karena kamu saat ini marah ngambek ke dia. Ya, mungkin dia berusaha telepon kamu tapi kamu gak angkat, mungkin dia berusaha chat kamu tapi kamu gak balas chatnya, dia berusaha menghubungi kamu tapi sikap kamu bersikap cuek gitu karena ada rasa kekecewaan yang sepertinya masih belum kamu maafkan. Jadi kayak dia di sini terlihat ya sedang merenung, dia sedang sedih gitu ya, dia merasa menyesal atas apa yang telah dia perbuat ke kamu gitu ya. Terus saat ini dia ngerasa bingung gitu ya, bagaimana bisa mengetuk pintu hati kamu kembali. Wow, ternyata ada yang sadar juga ya. Kita lihat lagi ya, di sini bagaimana energinya seseorang yang gairahnya memuncak kuat ya. Dan saat ini sih saya melihat ya, ada seseorang yang sepertinya mulai melihat kesempurnaan kamu, ya memang terlambat gitu ya. Tapi setelah dia melihat, mempertimbangkan kamu, setelah dia menilai ya, ternyata di mata dia kamu tuh seseorang yang sangat spesial gitu ya. Ternyata kamu tuh bisa mengimbanginya, ternyata aura kamu bersinar, ternyata kamu pribadi yang dewasa ya, mau menerima dia padanya gitu ya. Meskipun saat ini kamu sudah berada di titik yang paling lelah gitu. Ya lelah gitu, kenapa sih gitu ya, kok kamu sadarnya barusan gitu, padahal kita ini menjalin hubungan gak sehari dua hari ya, kita ini sudah bertahun-tahun, tapi kenapa kamu baru menyadari bahwa aku tuh sempurna di mata kamu gitu ya. Terus saya juga melihat ya, bahkan beberapa di antara mereka tuh saat ini merasa menangis ya, menangis, meneteskan air mata gitu, karena dia ini masih belum bisa membahagiakan kamu ya. Jadi kayak dia ngerasa bersalah. Kita lihat lagi di sini, bagaimana energinya seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat membayangkan kamu. Saat ini saya merasa kamu sedang curiga ya sama seseorang yang saat ini berdealing sama kamu. Gak tahu curiga tentang apa, yang jelas ada sesuatu hal yang membuat diri kamu tuh merasa curiga terhadap dirinya dia. Entah karena sikap dia berubah ya, entah karena dia saat ini berbeda ya, atau mungkin saat ini dia lebih terlihat ya sedang menyembunyikan sesuatu di belakang kamu yang seolah-olah kamu tuh gak boleh tahu gitu. Tapi kata hati kamu, intuisi kamu, batin kamu ini gak bisa dibohongi gitu. Meskipun dia gak berkata jujur ya, tapi pikiran kamu ya, pikiran kamu ini kayak merasa apa ya, merasa kayak tahu gitu ya, bahwa saat ini tuh ada sesuatu hal yang sedang dia sembunyikan atau dia rahasiakan di belakang kamu. Terus saat ini saya merasa juga adanya energi konflik ya. Saya merasa bahwa kamu saat ini sedang berkonflik dengan seseorang yang berdealing sama kamu gitu ya. Entah konflik batin ya, atau konflik secara realistis. Yang jelas saya merasa bahwa konflik ini bermula dari sesuatu hal yang sangat kecil, sesuatu hal yang sangat sepele, kemudian merembet ya menjadi sesuatu hal yang besar. Karena saya merasa bahwa saat ini kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang suka ungkit-ungkit masa lalu kamu gitu ya, suka ungkit-ungkit segala kebaikannya, suka ungkit-ungkit kesalahan kamu kayak gitu. Sehingga ini sebenarnya itu masalah kecil tapi merembet menjadi masalah yang besar. Karena ya itu tadi, dia suka membahas sesuatu hal yang sifatnya itu sudah-sudah gitu loh. Seharusnya kan ya sudah gitu ya, yang lalu biarlah berlalu gitu, karena kita berjalan ke depan bukan mundur ke belakang kayak gitu ya guys. Kita lihat lagi di sini ya, ada energi apa lagi, seseorang yang gairahnya memuncak kuat saat dirinya membayangkan kamu. Wow, saya merasa di sini ada seseorang yang sedang merencanakan sesuatu yang akan dia lakukan dalam waktu dekat. Ya mungkin akan ada kejutan yang akan kamu terima
Ya, yang jelas kejutan baik karena di sini ada kartu One. Artinya akan ada kemajuan, akan ada perkembangan, ya, akan ada pencahayaan, bukan pencahayaan ya, tapi kayak akan ada titik terang gitu ya. Titik terang dari hubungan kamu, titik terang dari masalah yang kamu hadapi, titik terang dari problem yang sedang terjadi gitu ya. Jadi kayak ya akhirnya gitu, di balik kesabaran kamu, ternyata kamu mendapatkan pencerahan dari ilahi. Terus saat ini saya merasa ada ya di antara kamu tuh yang sedang terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau sebuah hubungan cinta yang bersegi-segi. Ya sejatinya kamu tahu gitu bahwa hubungan ini salah gitu, tapi kamu udah terlanjur nyaman ke dia dan kamu gak bisa membohongi perasaan kamu sendiri gitu. Karena kamu merasa bahwa diri kamu dan dirinya dia ini satu frekuensi, satu pemikiran ya, terus satu tujuan. Dan kamu juga merasa sama-sama memiliki nasib yang sama gitu, sehingga kalian bersatu dalam suatu kesamaan, sehingga satu frekuensi gitu ya. Kok kayaknya nyambung ya, aku dan kamu ini kok kayaknya banyak kesamaan cerita hidup ya gitu. Kita lihat lagi di sini. Terus saya merasa ada juga ya di antara kamu tuh yang saat ini sedang kedatangan seseorang yang benar-benar mau peduli terhadap diri kamu ya di saat situasi yang tepat. Artinya orang ini datang di saat kamu memang membutuhkan seseorang yang benar-benar tulus sayang mencintai kamu, menerima diri kamu apa adanya gitu ya. Jadi kayak orang ini hadir di saat kamu tuh membutuhkan support system ya. Orang ini hadir di saat kamu tuh baru saja merasa tersakiti gitu. Jadi kayak orang ini tuh datang bagaikan pembawa obat luka gitu ya. Jadi kayak lambat laun kamu bisa merasa sembuh ya atas segala sesuatu hal yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Terus saat ini di sini ada kartu strength ya. Jadi saya merasa dalam waktu dekat tuh kamu harus lebih banyak bersabar deh ya, menghadapi kelakuan pasangan kamu ya, menghadapi tingkahnya ya, menghadapi sifat negatifnya gitu. Karena di sini ada kartu strength loh. Kartu strength itu mengharuskan untuk kamu tuh menjadi pribadi yang lebih banyak berlegowo gitu ya, lebih banyak berbesar hati gitu, lebih banyak mendekatkan diri gitu. Karena kunci keberhasilan dari hubungan yang kamu jalan itu sebenarnya tergantung dari seberapa kuat mental kamu. Oke, di sini aku coba cek lagi ya. Saya akan coba cek di sini ya. Saya melihat ada seseorang yang ingin katakan sesuatu ya. Yang jelas orang ini ingin berterus terang ya. Dia yang mengatakan bahwa dia ini berterima kasih gitu ya sama kamu karena semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, kamu bisa mengobati segala luka trauma luka lamanya ya. Dan dia juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena semenjak kamu hadir, kamu membawa energi positif ya, membawa kebahagiaan baru, membawa harapan baru. Dan di sini saya merasa ada seseorang yang banyak sekali yang ingin dia katakan ke kamu ya. Meskipun dia sadar bahwa hubungan kita ini penuh ya dengan drama ya, dipenuhi dengan gejolak konflik ya, tapi dia tidak ingin usai hubungan dia bersama kamu gitu. Dia ingin ya, dia berharap bahwa aku dan kamu bisa sama-sama memperjuangkan hubungan ini sampai kebahagiaan datang menjemput kita. Apapun yang terjadi kita akan hadapi bersama. Wow.
Dan di sini ya, di sini ada seseorang yang ingin membawa kabar baik untuk kamu, ya, ingin membawa kabar baik, ya, dia ingin memberikan kabar kepastian dari hubungan ini, ya, dia ingin dia ingin lebih belajar memahami perasaan kamu, ya, dia ingin lebih menunjukkan rasa komitmennya, ya, terhadap diri kamu. Karena orang ini datang membawa kabar baik gitu ya, yang akan membuat diri kamu merasa bahagia, merasa dicintai seutuhnya, merasa segala bentuk kesabaran dan pengorbanan kamu selama ini untuk dia itu tidak akan sia-sia. Dan di sini saya melihat ya, ini ada seseorang yang batinnya seolah-olah dia ingin memberikan ya semua hati perasaannya untuk kamu, meskipun aku dan kamu penuh dengan perbedaan, ya, perbedaan sifat, perbedaan usia, perbedaan fisik gitu ya. Mungkin kamu cantik tapi dia biasa aja, atau sebaliknya ya. Mungkin kamu biasa aja tapi dia bukan sempurna sih, tapi kayak dia terlihat lebih oke, lebih glowing gitu ya. Tapi apapun perbedaan itu, yang jelas orang ini sudah siap memutuskan untuk hidup bersama kamu, dan dia ingin memberikan semua hati, perasaan dan harapannya kepada diri kamu. Gitu. Ya, karena di sini dia ingin menyerahkan ya hidup mati dia, ya, ingin bersama kamu dalam ridho ilahi kayak gitu. Dan di sini ada seseorang yang ingin katakan ke kamu bahwa dia ingin menikahin kamu gitu ya. Dia ingin menikah dengan kamu. Tapi kamu sabar dulu ya. Karena aku tuh ada keinginan untuk menikahi kamu. Aku tuh ada keinginan untuk bersatu dengan kamu. Tapi secara finansial aku ini masih belum merasa cukup gitu. Karena bagaimanapun juga saya adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab. Jadi saya tidak mau ya mengikat kamu ya dalam ketidakbahagiaan karena masalah finansial. Wow. Jadi menarik ya. Karena di sini menurut aku tuh ada seseorang yang dia ini ingin ya, keinginan untuk menikahi kamu tuh ada gitu. Tapi secara finansial dia masih belum memenuhi kriteria. Karena dia sangat bertanggung jawab terhadap dirimu. Jadi dia gak mau memaksakan diri untuk memiliki kamu tapi dalam kesulitan finansial. Ya, terkadang kan ada ya seseorang tuh yang mungkin pikirannya ya udah yang penting nikah aja dulu gitu. Rezeki itu nanti datang belakangan. Kan ada seseorang seperti itu, tapi ini orang lain gitu. Dia ini lebih ke arah yang realistis gitu. Jadi ya udah gitu, kalau aku ngerasa diri aku ini belum sanggup, belum mampu, ya aku nggak mau memaksakan diri untuk menikahin kamu gitu. Karena aku nggak mau ya nanti ujung-ujungnya aku menikah sama kamu tapi membuat hidup kamu merasa menderita. Jadi lebih baik sabar aja dulu, tahan keinginan aku gitu ya, sampai semuanya terpenuhi gitu. Dan saat ini saya merasa ya, mungkin diantara kamu nggak tahu bahwa di sini ada seseorang yang dia ini sudah bercerita semuanya tentang diri kamu ke orang tuanya. Ya, dia ingin memvalidasi hubungan dia bersama kamu ini ke pihak keluarganya gitu. Jadi kayak sebelum dia bertemu kamu, dia sudah banyak bercerita tentang diri kamu, dimana ya memang dia benar-benar serius gitu ya. Dia benar-benar gak main-main sama kamu gitu. Dia benar-benar apa ya, dalam artian tuh ya udah gitu, aku tuh pasti gitu ya ingin menjalin kisah cinta ini bersama kamu. Terus ya di sini ada seseorang yang ingin katakan bahwa saat ini aku sudah berubah gitu ya. Saat ini aku sudah berubah. Memang berubahku ini gak sempurna. Berubahku ini masih jauh dari kata sempurna. Tapi setidaknya aku ingin buktikan kepada kamu ya bahwa aku gak mau kehilangan kamu. Makanya aku mulai belajar ya. Makanya aku mulai belajar menjadi pribadi yang lebih baik ya, agar membuat diri kamu ini merasa bahagia gitu. Karena aku sadar gitu ya bahwa pada saat kemarin banyak sekali sesuatu hal yang tidak kamu sukai dari sifatku, dari egoku ya, dari
ketidakdewasanku gitu. Tapi saat ini aku sudah mulai memahami gitu ya, bahwa apabila hubungan ini tetap ingin dipertahankan, maka harus ada perubahan yang harus aku lakukan kayak gitu. Dan di sini saya akan lihat ya, ada zodiak apa aja. Di sini nampaknya ada Libra ya, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Dan saya merasa yang paling kuat di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Terus kita lihat ya, di sini ada angka kelahiran apa aja yang muncul dan terbaca. Kita cek ya, di sini ada angka kelahiran 8. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 8, wow, energi kamu kuat di sini. Terus ada angka kelahiran 15 ya. Terus saya cek lagi, di sini ada angka kelahiran 26. Terus ada angka kelahiran 19. Terus ada angka kelahiran 22. Ada angka kelahiran 31 guys. Terus ada angka kelahiran 27. Ada angka kelahiran 6 ya. Jadi bagi kamu atau dia yang merasa memiliki angka kelahiran yang sudah aku sebutkan, berarti energi kamu cukup kuat di sini ya. So, sampai di sini aja dulu video ini ya. Jadi bagi kamu yang ngerasa bahwa video ini relate ya sama kalian, teman-teman bisa langsung saja ya konsultasi berbayar. Caranya klik saja link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman bisa juga ya simpan, catat kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Nomornya ada di pojok sini ya, jadi nggak perlu ditelepon, tinggal dicat aja karena otomatis nanti akan ada prosedur yang bisa teman-teman ikuti. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Oke, bye.